Oke. Shalom semua. Berapa banyak yang menikmati Tuhan pagi ini? Sebaliknya saya berharap Tuhan juga menikmati kita dalam penyembahan kita. Karena itu tujuan dari penyembahan. Tujuan penyembahan bukan membuat kita menikmati Tuhan. Itu hanya akibatnya. Tujuan dari penyembahan kita adalah kita membuat Tuhan menikmati apa yang kita beri buat Dia. Yang percaya katakan. Jadi ketika saudara menyembah Dia, saudara nggak penting apa yang saudara rasa, itu hanya hasil. Dan saya percaya Tuhan nggak pernah berhutang waktu engkau menyembah Dia. Dia menikmati penyembahan saudara. Dia nggak akan biarkan saudara keluar dari penyembahanmu. Saudara nggak diubah oleh Tuhan. Amin. Amin. Karena itu hari-hari ini saya rindu kita lebih banyak ambil waktu untuk menyembah Dia. Yang setuju katakan amin. Sekalipun suara saya nggak semerdu mereka yang tadi menyanyi, tapi saya rindu menyembah Dia. Jadi nggak ada alasan saudara bilang, Pak, suara saya nggak bagus, saya nggak bisa nyanyi. Nggak ada alasan. Karena sekali lagi penyembahan yang terindah itu tidak dinilai dari bagusnya suara, dari alat musik yang indah, enggak. Penyembahan yang terindah di telinga Tuhan adalah sesuatu yang sederhana yang keluar dari hatimu yang paling dalam, sebagai ungkapan syukurmu, ungkapan kasihmu buat Dia. Amin. Ya. Bulan ini kita akan belajar memuliakan Tuhan lewat keluarga kita. Dan pagi ini saya mau ngomong tentang pernikahan di Kana. Saya tahu ini topik yang sudah sering saudara dan saya baca. Nah, mungkin saya akan mengulang beberapa hal dan mungkin ada beberapa hal yang baru. Ya, saudara siap? Amin. Kasih tahu sebelahnya biar dia nggak ngantuk. Kamu siap ya? Kasih tahu dia biar dia nggak ngantuk. Ya. Baik, kita buka Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Ya. Kita baca sama-sama Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, baca sama-sama, 2, 3. Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Kita ulang, 2, 3. Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik.
Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Menurut saudara yang simpan siapa? Mempelai? Dia nggak tahu apa-apa. Dia yang punya pesta. Saudara bayangkan, saudara menikah, saudara mempelainya, saudara nggak mungkin lagi di hari H saudara pusing dengan semuanya itu, betul? Jadi dia nggak tahu apa-apa kalau anggurnya habis. Jadi siapa yang menyediakan detik-detik terakhir? Tuhan. Nanti kita baca. Nah, ada beberapa hal yang saya ingin share buat saudara. Kita percaya bahwa Tuhan punya rencana dengan setiap keluarga, setiap pernikahan kita, setiap rumah tangga kita. Amin. Setuju? Dan kita percaya bahwa rumah tangga kita, keluarga kita masih jauh dari sempurna. Amin. Setuju? Kalau enggak, saudara enggak ada hari ini di sini kan? Saudara sudah ketemu Tuhan di sorga. Ya. Dan tahukah saudara bahwa keluarga itu tempat di mana Tuhan membentuk kita? Sebelum di tempat kerja, sebelum di pelayanan, sebelum di mana? Pembentukan itu dimulai di mana? Keluarga. Amin. Karena saudara di gereja hanya seminggu sekali atau 2 kali. Saudara di tempat kerja sehari cuman berapa jam? 7-8 jam. Tetapi di dalam keluarga kita nggak bisa pakai topeng. Di dalam keluarga kita nggak bisa sembunyi. Semua kekurangan dan kelemahan kita kelihatan. Oleh pasangan kita, oleh orang tua kita, oleh anak-anak kita. Karena itu nggak ada tempat yang lebih baik selain keluarga, di mana Tuhan mau pakai untuk bentuk kita. Makanya perhatikan mandat pertama Tuhan buat manusia, Dia tidak kasih buat gereja, Dia tidak kasih buat organisasi yang besar, enggak. Dia ciptakan Adam dan Hawa. Lalu Dia kasih mandat buat mereka. Semua rencananya untuk alam semesta, semua blueprintnya untuk manusia di muka bumi ini, Dia kasih buat 2 orang ini. Kenapa saya perlu ngomong ini? Supaya saudara saya ngerti betapa pentingnya keluarga buat Tuhan dan buat saudara dan saya. Makanya jangan heran kenapa di dalam pernikahan, di dalam keluarga kita dibentuk gak ada habisnya. Saudara, semakin dekat kita dengan seseorang, semakin mudah dan semakin dalam kita dibangun, kita didorong, apalagi ya. Tetapi sisi yang berbeda juga, semakin mudah kita dilukai, kita dikecewakan. Betul? Betul? Dan disitulah keluarga, dalam keluarga kita dibentuk. Suami istri, orang tua dengan anak, kakak dengan adik. Ya. Nah, dari cerita ini saya ingin share beberapa hal. Yang pertama, sekalipun Yesus diundang dalam perkawinan di Kana, dalam pesta, Yesus hadir di sana, tetapi mereka tetap kekurangan anggur, kehabisan anggur. Sekalipun saudara dan saya mungkin sudah lahir baru, kita pelayanan, kita ibadah, apalagi kita rajin
saat teduh, baca Alkitab dan semuanya. Tetapi sangat mungkin kita tetap kehabisan anggur. Ya. Anggur yang pertama yang kita baca tadi dari perikop ini, anggurnya habis. Itu anggur dari mana? Anggur hasil dari persiapan mempelai. Anggur hasil dari usaha manusia. Apakah dalam pernikahan kita nggak berusaha? Enggak, kita berusaha, harus dong. Saudara kalau mau pernikahan saudara makin kuat, nggak ada jalan. Saudara pun harus berusaha untuk memperbaiki diri. Tetapi usaha kita saja nggak cukup. Karena kekuatan kita terbatas, persediaan kita terbatas, energi kita terbatas. Makanya kenapa kita mengasihi, kita punya batasan dalam mengasihi. Nah, sayangnya Yesus diundang tapi dia nggak dilibatkan dari awal. Makanya kita tahu ada Mazmur berkata bahwa sia-sia jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sialah usaha orang membangunnya. Jadi dari awal kita belajar melibatkan Tuhan. Sejak saudara terima Yesus lahir baru, kita belajar melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan jujur, saya pun jatuh bangun di sana. Kadang kita bisa lupa. Betul? Kita buat keputusan, kadang-kadang kita udah cuman mikir, logika kita jalan. Setelah ketemu masalah, baru kita sadar. Itulah manusia. Setuju? Saya nggak tahu saudara, tapi itu saya. Ya. Tetapi puji Tuhan, dari cerita ini saya pingin ingatkan kita bersama bahwa ketika saudara dan saya membangun hubungan dengan siapapun, dasar yang paling kuat adalah kita harus membangunnya di atas hubungan kita dengan Tuhan. Saudara, membangun hubungan dengan Tuhan itu bukan sekedar kewajiban, sekedar untuk saudara bisa pelayanan, sekedar untuk supaya saudara diberkati, sekedar kita bisa punya begitu banyak alasan. Tapi saya mau ingatkan kita semua bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu sumbernya kita dalam kehidupan. Saya masih ingat Roni pernah khotbah tentang komunitas dan dia kasih satu ilustrasi yang bagus. Saya ingat dia bawa tanaman, ya maaf, ini kayak pot aja, lalu di sini dia bawa ada tanamannya. Lalu dia bilang, ketika saya cabut tanaman ini dari potnya, tanaman ini mati nggak? Langsung kering mati? Oh, enggak. Tapi dia udah kecabut. Kapan dia mulai mati? Dia mulai layu, kering. Setelah beberapa hari kemudian. Nah, seringkali orang Kristen ketika kehilangan hubungan dengan Tuhan, putus hubungan dengan Tuhan, mulai jauh dari Tuhan, itu yang terjadi. Kita masih rasa segar, masih rasa oke, tapi kita lupa posisi kita sudah nggak di sini. Gimana saudara bisa punya kekuatan, punya energi, saudara punya kasih yang lebih besar untuk bisa berhubungan dengan orang lain?
Apalagi tadi saya bilang dalam pernikahan, semakin kita dekat, semakin mudah kita merasa dibangun, merasa dikuatkan, merasa disupport. Tapi sebaliknya semakin mudah juga kita dikecewakan, kita disakiti, dan sebagainya. Dan itu terjadi bukan sekali dua kali. Kalau di tempat kerja masih sebulan, mungkin belum tentu sekali. Betul nggak? Di pernikahan, di keluarga, anak dengan orang tua. Bayangkan betapa besarnya energi yang saudara harus punya. Amin. Maka bersyukurlah anak-anak muda yang engkau belum menikah, tapi engkau sudah belajar mendisiplinkan dirimu untuk membangun hubungan dengan Tuhan setiap hari. Karena kamu udah punya modal. Kegagalan dalam hubungan dengan sesama adalah ketika kita tidak membangun hubungan tersebut di atas dasar hubungan pribadi dengan Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 19 berkata demikian. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat 19 bisa tampilkan? 1 Yohanes 4 ayat 19. Di situ nggak kelihatan kayaknya. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Saudara punya kemampuan untuk mengasihi orang lain karena saudara terima kasih itu dari Tuhan. Kasih manusia itu terbatas. Ya. Kasih Tuhan tidak terbatas. Nah, kasih Tuhan yang kita terima itu memberi rasa dalam diri kita. Saudara pernah makan makanan nggak ada rasa, enak nggak? Enak? Nggak enak. Saudara melakukan sesuatu tapi saudara merasa nggak punya gairah, enak nggak? Nggak enak. Dan bayangkan saudara lakukan itu bukan cuma untuk 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, 10 tahun. Bukan. Ini selama hidup saudara. Kalau saudara kehilangan rasa, betapa menderitanya saudara. Dan saya berdoa kalau pagi ini ada yang hadir dan sudah mati rasa, kehilangan rasa. Kiranya Tuhan kembalikan rasa itu buat saudara. Amin. Setuju? Anak mulai kehilangan rasa hormat sama orang tua. Pak, orang tua saya nggak bisa dihormatin, Pak. No. Engkau menghormati dia bukan hanya karena dia layak untuk dihormati. Tapi engkau menghormati dia karena Tuhan suruh kamu hormati dia. Supaya panjang umurmu di tanah yang Tuhan janjikan buat engkau. Dan untuk itu engkau butuh kasih Tuhan. Masih ingat? Kalau kasih manusia itu kasih jikalau. Jika kamu begini, saya akan begini. Kasih Tuhan itu kasih walaupun, meskipun, walaupun. Makanya saudara masih ingat kasih Tuhan buat kita? Walaupun pokok anggur tidak berbuah, pohon ara tidak bertunas. Walaupun.
Dan tahukah saudara, kasih Tuhan bukan cuma beri rasa, dia seperti minyak. Saudara, kalau mobil atau mesin itu kalau olinya, minyak pelumasnya itu harus diganti secara berkala. Kenapa? Karena gesekan yang terjadi apa semua itu butuh yang namanya pelumas. Bayangkan setiap hari saudara digesek di rumah, digesek di tempat kerja, digesek di sekolah. Lama-lama minyak saudara jadi kental, lalu kering. Kalau sudah kental dan kering digesek, apa yang terjadi? Beset, rusak. Makanya ketika kita mulai kehilangan, kita kehabisan, kita jadi mudah kecewa, mudah sakit hati, kita mudah iritasi. Tanpa kasih Tuhan, hubungan dengan sesama menjadi hubungan yang kaku dan dingin. Sebab hubungan menjadi hanya sebab akibat. Yang tadi saya bilang, kalau kamu baik sama saya baik sama kamu. Ya. Dan yang kedua, kita hubungan kalau kasih manusia itu dia cuma untuk cari keuntungan dari pasangan, dari orang tua ke anak dan sebagainya. Kita menuntut. Ya. Nah, ketika kita belajar mengasihi Tuhan, Tuhan akan mengasihi kita. Kita menerima kasih Tuhan, dan disitulah kita membangun rasa dikasihi, rasa diterima, rasa berharga dan penting yang harus kita punya. Saya ulangi. Ketika saudara belajar mengasihi Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan, maka Tuhan akan mencurahkan kasih-Nya buat saudara. Dia mengasihi saudara. Saudara mengalami banyak hal dengan Dia. Dan di situ saudara tahu saudara dikasihi tanpa syarat. Saudara diterima bukan karena saudara baik. Karena firman Tuhan berkata Kristus mati buat kita waktu kita masih berdosa. Kalau ada orang yang mau mati buat kita waktu kita masih jahat, seberapa besar kasih-Nya buat kita. Dan rasa berharga, rasa diterima, rasa dikasih itu yang membuat kita punya rasa aman. Ketika kita bergaul dengan orang lain, ketika kita membangun hubungan dengan orang lain. Rasa berharga membuat anak-anak muda, dia menghargai kehidupannya, dirinya. Sehingga ketika dia bergaul, dia tidak dengan mudah, dengan gampang. Ya, terutama anak-anak perempuan, adik-adik, tidak mudah memberi dirinya untuk diperlakukan dengan tidak sopan. Sebaliknya, yang laki-laki, adik laki-laki, ingatlah, karena engkau berharga, calon pasanganmu atau teman wanitamu juga itu berharga di mata Tuhan. Jangan perlakukan mereka dengan tidak sopan. Karena kalau engkau lakukan itu, engkau sedang memperlakukan milik Tuhan yang berharga dengan tidak sepantasnya. Amin. Amin. Setuju? Ya. Sehingga kita lebih mudah menerima dan menghargai orang lain. Kalau enggak capek, saya pernah khotbah dan saya bilang, bayangkan kalau satu menikah, 2 orang menikah, satunya gelasnya penuh, satunya kosong. Yang kosong bilang, isi dong. Makanya saya pernah bilang pernikahan itu harusnya
dibangun atas dua orang yang penuh secara tangki, emosinya dan semuanya. Amin. Lanjut. Yang kedua adalah ketika saudara mengalami kehabisan anggur, saudara harus datang dan merendahkan diri pada Yesus. Itulah yang Maria lakukan. Sebab Maria tahu mempelainya udah gak mungkin lagi bisa. Mereka udah terbatas, gak bisa. Acaranya udah jalan. Nah, sering kali yang terjadi dalam pernikahan kita seperti itu. Sudah terlanjur buat keputusan, sudah terlanjur jalan. Nah, kita belajar bahwa pernikahan itu satu kali jalan, tiket satu kali jalan. Amin. Dan disitulah kita sadar bahwa kita butuh Tuhan. Dan mari kita datang merendahkan diri pada Tuhan. Karena disinilah kita butuh kerendahan hati. Ada banyak orang datang sama Tuhan, tapi mereka nggak diubah oleh Tuhan. Mereka nggak bisa diubah oleh Tuhan. Karena mereka datang, mereka tidak datang dengan kerendahan hati. Tuhan, ini aku punya masalah. Ini aku Tuhan. Bukan karena orang lain, bukan karena situasi, bukan karena hal lain. Karena aku Tuhan. Aku yang salah. Nah, saya renungkan dalam hidup saya sendiri. Seringkali saya datang sama Tuhan, saya masih merasa diri saya benar. Sebagian. Pasangan saya, orang lain, salah sebagian. Selama kita tahu kita salah, tapi kita masih menyalahkan orang lain, saudara masih belum cukup rendah hati. Oh, Tuhan ubah saudara. Karena saya percaya untuk saudara menerima pertolongan dari Tuhan, saudara harus cukup rendah hati dan datang. Gak peduli orang lain buat salah atau apapun. Saya cukup datang dan bilang, Tuhan, ini saya salah. Saya gak tahu gimana, saya gak tahu caranya gimana Tuhan untuk merubahnya. Tapi saya tahu, saya rindu. Ubah saya Tuhan. Dan ketika engkau rendah hati, Maria bilang begini sama pelayannya. Ya, kita lihat sebentar. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Nah, hari-hari ini kita belajar bukan cuma mendengar firman terima dari kiri keluar kanan. Saudara masih ingat firman, ketika Yesus dicobai di padang gurun oleh iblis. Dia sudah puasa 40 hari, 40 malam, lalu iblis datang. Iblis bilang ini, jikalau engkau anak Allah, rubahlah batu ini jadi roti. Lalu dia bilang begini, manusia itu tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Hari-hari ini saudara perlu dengar perkataan yang diurapi, yang keluar dari mulut Tuhan. Kapan saudara bisa terima hal itu? Yang pertama dalam hadirat Tuhan. Ketika kita menyembah sama-sama Tuhan hadir. Saudara, semua yang berdiri ketika hadirat Tuhan, pengurapan Tuhan turun, perkataan yang keluar, itu bukan perkataan biasa. Ada kuasa, ada kehidupan yang mengalir di sana. Yang kedua, saudara harus siap
secara rohani, secara hati saudara. Makanya kenapa kita perlu mempersiapkan hati sebelum kita datang beribadah. Karena disitulah kita terbuka untuk mendengar setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Benar, mungkin pengkhotbahnya ngomongnya biasa, tapi karena hati saudara terbuka dengan Roh Kudus, orang yang sederhana, yang biasa menyampaikan, tapi tiba-tiba ada satu statement, ada satu poin yang tiba-tiba kuat datang buat saudara. Apalagi saya tahu ada orang, saya nggak tahu ada di sini, mungkin di tempat lain, yang datang ibadah, nggak fokus ibadah, lihat media sosial. Gimana saudara bisa mendengar perkataan dari mulut Tuhan? Dan saudara hidup, saudara dapat kekuatan, dan saudara lihat terobosan demi terobosan dalam hidup saudara. Ya. Dan ketika saudara dengar apa yang dikatakan Tuhan, saudara belajar taat. Nah, kadang-kadang untuk taat kita harus berani untuk kelihatan bodoh. Itu yang paling sulit. Tapi di awal dibilang kita perlu belajar rendah hati untuk datang sama Tuhan. Dan untuk ketaatan saudara, seringkali saudara diminta waktu taat saudara itu kelihatan bodoh. Kamu gak salah, kenapa kamu harus minta ampun? Harus ngampuni, enak aja orangnya. Bagi dunia itu kebodohan. Tapi bagi Tuhan itu kekuatan, itu kehebatan, itu kemuliaan kita, kualitas kita. Amin. Yang berikut, yang terakhir, yang keempat, yang tadi kita baca. Dan ketika saudara taat, saudara mulai belajar. Saudara lihat Tuhan kasih anggur yang baru. Dari mana? Dari air cuci kaki. Air yang ditaruh di bejana pembasuhan untuk cuci kaki. Nah, tadi pagi saya ngomong begini, tradisi manusia, kasih manusia itu selalu memberi yang baik, malah ada yang memberi nggak baik, tapi ini masih unik, memberi yang baik, kalau sudah puas baru dikeluarin yang kurang baik. Tetapi setelah ini yang baik keluar, tiba-tiba mereka kehabisan. Nah, pertanyaan saya gini, saudara, kalau saudara pernah gini nggak? Kalau saudara lapar, apa saja yang saudara makan jadi enak nggak? Enak kan? Tapi kalau saudara kenyang, sudah kenyang nih, saudara ditawarin makanan enak yang saudara suka, kira-kira saudara makan rasanya tetap masih seenak sebelumnya? Pasti enggak. Kenapa? Karena saudara udah kenyang. Nah ini orang, mereka sudah minum sampai puas lalu habis. Lalu tiba-tiba ada anggur yang keluar lagi, anggur yang kedua. Dan anggur kedua ini dibilang gini, lebih baik pasti dari anggur yang pertama. Karena untuk orang kedua merasa anggur ini lebih enak dari anggur sebelumnya, pasti anggur ini harus lebih baik karena dia udah kenyang, dia udah puas minum. Tahukah saudara, demikianlah Tuhan, apa yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Saudara pikir ini sudah yang paling gede berkat yang saya terima? No. Makanya kita selalu bilang, the best is yet to come. Yang terbaik itu selalu ada di depan kita.
sekarang yang terbaik kamu terima. No, begitu kamu terima yang terbaik hari ini, itu hanya jadi yang baik. Yang terbaik masih ada. Amin. Setuju? Dan anggur, saudara, bicara selalu tentang kasih Tuhan. Ya. Nah, kasih Tuhan, saya ingin kita lihat 1 Korintus 13. Ketika saudara menerima anggur Tuhan, kasih Tuhan, apa yang kita bisa belajar tentang kasihnya Tuhan? Kasih Tuhan bukan sekedar perasaan. Kasih Tuhan melampaui perasaan. Saudara bisa merasakan, tetapi kasih Tuhan bukan sekedar perasaan. Ya, 1 Korintus 13 ayat 1 sampai ayat 13. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Artinya gini, saudara bisa ahli berkomunikasi, saudara pintar berkomunikasi, orang semua terpukau sama saudara. Tapi firman Tuhan bilang begini, gak ada kuasanya. Kamu seperti gong yang berkumandang, canang yang gemerincing. Yang membuat kita punya kualitas ketika kita ngomong adalah ketika kita melakukannya dengan kasih. Amin. Dalam pernikahan, dalam bangun hubungan, dalam pelayanan, mari kita belajar hal ini. Yang berikut, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Jadi dia bisa tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang, karena dia bisa bernubuat. Dan dia tahu segala rahasia dan punya seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Jadi mujizat demi mujizat terjadi. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Apa artinya? Saudara bisa punya semua karunia itu. Karunia diberikan untuk melayani orang lain. Masih ingat? Masih ingat? Jadi ketika kita berusaha membangun orang lain dengan semua talenta kita, tapi kalau kita nggak punya kasih, dikatakan tidak ada manfaat, tidak ada gunanya. Jadi sia-sia. Apa yang membuat pengetahuan kita, nubuat kita itu punya dampak? Kembali lagi, karena kita melakukannya dasarnya kasih. Dan sekalipun aku membagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Yang ini bicara tentang ke dalam diri kita. Untuk saudara bertumbuh, saudara butuh kasih. Saudara perlu belajar mengasihi di dalam kasihnya Tuhan. Kalau enggak, saudara enggak bisa bertumbuh. Saudara bisa bangun hubungan. Ingatlah seperti tadi saya bilang, pernikahan tempat orang bertumbuh. Pelayanan tempat orang bertumbuh. Pekerjaan tempat orang bertumbuh. Dan pertumbuhan itu hanya bisa terjadi kalau saudara melakukan semua hal itu, dasarnya kasih. Ketika saudara kehilangan kasih, semua yang saudara lakukan tidak lagi keluar dari hati. Dan apa yang tidak keluar dari hati, tidak bisa menyentuh hati. Tidak bisa mengubah hati. Amin.
Nah, ketika kita belajar mengasihi, kita belajar kasih bukan perasaan. Dalam ayat yang keempat, saya cepat aja, kasih itu sabar. Jadi ketika kita mengasihi, kita belajar pertama apa? Sabar. Belajarnya kapan? Setahun, 2 tahun? Enggak, seumur hidup. Sabar dengan laki-laki yang terus mengecewakan saudara dalam hal yang sama. Bukan hal besar, mungkin hal kecil, tapi menjengkelkan terus. Anak dengan orang tua dengan anak. Belajar sabar. Sabar untuk menunggu orang itu berubah. Kasih itu murah hati. Ya, salah satunya kasih kartu kredit. Ya, limitnya tidak terbatas. Amin, ibu-ibu. Ya, murah hati di sini bisa artinya saudara murah dalam memberikan maaf, pengampunan. Murah di sini juga memberi bantuan suami-suami. Murah hati. Istri sibuk, ayo kita bantu. Sekali lagi buat kita suami-suami, nggak ada pekerjaan yang tabu buat suami. Itu hanya ada di mitos. Kalau saudara ingin punya keluarga yang baik, yang kuat, ayo kita belajar untuk murah hati. Amin. Ya. Apalagi? Tidak cemburu, tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ya. Tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ya, belajar menghargai dan menghormati orang lain. Ya. Kadangkala istri saya ingatkan saya hal kecil saudara. Beberapa kali saya diingatkan, saya ditegur. Misalnya contoh, saya pergi, kita mau makan atau apa, saya pergi ambil piring sama sendok. Saya cuma ambil buat diri saya. Kecil kan? Kasih itu tidak mementingkan diri sendiri. Amin. Setuju? Ya, untuk bapak-bapak yang baru menikah atau sudah punya anak bahkan, atau ibu-ibu, ingatlah setelah engkau menikah, engkau perlu belajar mengasihi keluargamu. Artinya engkau harus belajar tidak mementingkan diri sendiri. Ketika engkau sudah menikah, jangan menggunakan waktumu, tenagamu, uangmu, apalagi hanya untuk dirimu sendiri. Seperti ketika engkau masih bujang. Ada banyak pasangan yang setelah menikah mereka lupa kalau mereka udah menikah. Mereka dapat gaji, mereka mikir gini, ini kan gajian nih, aku pengen beli ini, beli ini, beli ini, beli ini. Dia lupa kalau dia udah menikah. Sekarang kamu mau beli sesuatu, kamu harus mikir, duit ini bukan cuma milik kamu, milik istri sama anakmu. Waktu kamu, dulu kamu pulang kerja, kamu bisa jalan sama temanmu, bisa pulang tengah malam, malah gak pulang-pulang. Tapi setelah menikah gak bisa. Kasih tahu sebelahmu, gak bisa. Setelah kamu menikah, kamu tahu waktu kamu itu milik bersama.
sekalipun ada me time-nya. Tapi secara keseluruhan, waktumu itu milik bersama. Setuju? Amin. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ya, saudara boleh simpan yang lain, tapi ini jangan. Mending simpan duit, apalagi simpan emas. Ya, jangan simpan kesalahan orang lain. Ya, tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kalau saudara baca ini, wow, belajarnya. Ya, kasih tidak berkesudahan. Nah, kita lompat ayat yang ke-11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Kenapa di ayat 1 Korintus 13 ini ada hubungannya? Kedewasaan itu kita bisa bertumbuh terus dalam kedewasaan ketika belajar mengasihi seperti tadi. Pondasinya adalah kasih yang dari Tuhan. Kalau enggak, tadi saya bilang, mau bertumbuh enggak bisa. Karena saudara enggak punya rasa lagi. Gimana saudara bisa bertumbuh dalam sesuatu yang saudara udah enggak punya rasa? Kita sudah mati rasa. Kita hanya berusaha untuk bertahan. Jadi kita selalu ada di mode survive. Tidak untuk bertumbuh. Nah, saya berdoa, saya sudah selesai. Apa yang saya sampaikan ini bisa nolong kita semua pagi ini. Amin. Sekali lagi, mari hari-hari ini saudara datang sama Tuhan. Minta Dia anggur yang baru. Ada pasangan-pasangan yang harus pisah karena kerja. Saya tahu di Timika ini banyak. Dan yang membuat saudara bisa tetap bertahan di tengah-tengah situasi dan semua. Dan saudara tetap nggak kehilangan rasa. Dan setiap hari saudara datang. Saudara minta Tuhan baharui. Amin. Saya nggak bisa nolong saudara, tapi ada satu pribadi. Namanya Roh Kudus. Mari kita bangkit berdiri. Sebelum kita tutup, kita ambil 2-3 menit. Saudara tutup mata, buka kedua tangan. Bagi saudara yang tahu bahwa saudara butuh anggur yang baru, minta dari Tuhan. Minta Roh Kudus penuhi saudara lagi. Roma 5 ayat 5 berkata, sebab pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Sebab kasih Allah telah dicurahkan oleh Roh Kudus yang ada di dalam setiap kita. Minta pagi ini dari Roh Kudus. Tuhan, ampuni aku kalau aku udah mulai kehilangan rasa. Aku mulai mati rasa. Tapi apa yang aku dengar pagi ini? Bahwa kasih Tuhan itu yang jauh lebih baik. Yang aku rindukan Tuhan pagi ini. Roh Kudus penuhi aku.
penuhi aku. Dan izinkan Dia bekerja. Terima kasih Roh Kudus buat karyamu, buat cintamu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih. Kami pulang dari tempat ini, kami percaya Engkau terus bawa kami mengalami anggur yang baru. Bukan hanya di tempat ini, di rumah, di tempat kerja. Ketika kami lapar dan haus, ketika kami hanya berkata, Roh Kudus, aku rindu. Roh Kudus, aku butuh Engkau. Dimanapun kami berada, kami percaya Engkau bekerja Tuhan dalam setiap kami. Kami pulang dari tempat ini, kami pulang dengan membawa berkat. Mari angkat kedua tangan, arahkan hatimu buat Tuhan. Kiranya turun atas setiap kami anugerah yang sempurna dari Bapa. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai saat ini sampai Maranatha Dia datang kembali. Yang percaya terima berkat. Kita katakan sama-sama, Amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.